Trio cecunguk lagi-lagi menertawakan kondisi mataku yang menghitam. Kata mereka aku terlalu bersemangat sehingga kurang tidur. Sumpah, aku tak mengerti maksud mereka sebelum Mela kembali membahas masalah ranjang pengantin baru yang katanya harus terbuat dari bahan yang kuat. Apa otak mereka hanya dipenuhi hal-hal gila dan mesum? Seharusnya mereka yang menikah lebih dulu dan menempatkanku di posisi terakhir. Namun, Tuhan sepertinya tak mau bernegosiasi denganku yang bergelimang dosa ini. Seketika pikiran tentang semalam terlintas lagi di benakku, di mana Lala yang tak mau melepaskan pelukannya, mengakibatkanku harus terjaga semalaman. Begitupun dengan Mas Rangga yang terpaksa harus tidur di ruang tamu. Aku berniat akan pindah ke kamarku setelah pelukan Lala terlepas. Tetapi lagi-lagi alam tak pernah sejalan dengan harapanku. Dengan santainya aku tertidur di kamar pria itu. Akibat terlalu lama menunggu dan jangan lupakan bahwa aku pun sudah terlalu lelah untuk memaksa agar mata ini tetap terbuka. Aku cukup kasihan dengan Mas Rangga yang harus merasakan ketidaknyamanan sebab harus tidur di sofa yang ukurannya tak sesuai dengan tinggi badannya yang menjulang. Namun, salahnya sendiri, karena tak ingin tidur di kamarku. Padahal, aku tak masalah jika ia menumpang di kamarku semalam saja. Toh anggap saja kami bertukar tempat. Gue tadi lihat mata Pak Rangga juga menyiratkan sebuah kelelahan dan kurang tidur. Gila lo Nan. Padahal, kemarin udah nolak mentah-mentah. Mela menepuk lenganku. Apa gue bilang? Sekali kena gituan, lo langsung meleyot deh. Aku kembali menggeleng untuk kesekian kalinya. Berharap mereka akan percaya dengan kondisiku adalah sebuah kemustahilan. Bagi mereka, apa yang kulontarkan hanyalah sebuah kepalsuan untuk menutupi kejadian yang kualami. Ya, apalagi kalau bukan tentang masalah ranjang. Aku benar-benar tak habis pikir. Apa bagi mereka menikah itu hanyalah membahas masalah itu saja? Ranjang, nafsu, dan segala jenis kemesuman. Di pikiran mereka hanyalah sebuah penyatuan yang aku pun kerap tak paham. Di antara kami berempat, akulah yang paling polos tentang masalah yang menjurus ke sana. Bukan hanya kecerdasan yang macet, hormon estrogenku pun sepertinya terlambat menunjukkan aksinya. Bisa nggak sih? Jangan bawa-bawa masalah ranjang. Gue sumpahin kalian cepet nikah, agar kalian paham gimana rasanya pasca pernikahan. Amin, sahut Rara dengan riang. Gadis itu memang selalu berharap mendapat lelaki yang spesifikasinya mirip Mas Rangga. Ia pula yang terlalu sering membahas pernikahan. Padahal usianya juga tak berbeda jauh dengan Mela. Inginku tertawa guling-guling, jika dirinya kembali membayangkan kehidupan rumah tangga yang jauh dari masalah. Padahal, tidak ada pernikahan yang tak memiliki masalah. Tak ada pernikahan sempurna seperti yang diharapkannya. Dia belum tahu saja, bagaimana kehidupan setelah menikah. Tak bebas, terkekang, beban di pundak semakin berat. Untung kalau mendapatkan mertua yang baik. Kalau tidak, siap-siap saja makan hati setiap hari. Pernikahan bukanlah momok yang akan membuatmu bahagia. Aku bahkan berpikir, kau ingin menikah hanya karena ingin merasakan sensasi di ranjang. Aku ikut-ikutan membahas ranjang. Toh, sudah terlanjur. Sekalian diteruskan saja. Gadis polos sepertiku juga bisa mengeluarkan kata-kata yang cukup frontal. Mata ketiganya seketika tertuju padaku. Ada senyum mengejek yang mereka perlihatkan. Cie, mulutnya udah nggak polos. Bukan cuma mulut, tapi otak gue juga udah nggak polos saking seringnya bergabung sama kalian. Geramku lagi. Ya, otakku didewasakan oleh para sahabat mesum seperti mereka. Tak pernah kubayangkan akan seperti ini saat berkumpul di keluarga Rangga. Pantas saja Kinara dulunya selalu merasa gusar jika keluarga Rangga akan mengadakan acara. Keluarga mereka terlihat mendominasi, membuatku seperti kucing liar yang berusaha menjauh dari keramaian kota. Ya, hanya berada di pojokan saja. Terlihat jelas bahwa diriku sedang berada di mode ansos. Padahal, biasanya akulah yang menjadi sosok pembawa keceriaan sekaligus orang yang mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Akan tetapi kali ini berbeda. Mengapa setelah menikah kemampuan bersosialisasiku juga ikut berkurang? Apa semua orang akan mengalami hal yang sama? Ada semacam rasa risih bertemu dengan keluarga besar pasangan. Jelas saja, sebab wajah mereka terlalu asing bagiku. Hanya sebagian dari mereka yang kukenal.
Meski katanya mereka datang di hari pernikahan kami. Tetap saja, otak dunguku ini tak bisa menghafal wajah mereka dengan sekali tatap. Ngapain di sini Mbak? Rani menghampiriku yang sedang duduk di pojok ruangan. Memperhatikan kolam renang yang ada di halaman belakang. Rani adalah adik iparku saat ini. Untung saja, adik iparku memiliki usia lebih muda dibanding denganku. Entah apa yang akan terjadi jika dia memiliki usia lebih tua. Mungkin aku akan segan dan merasa tak enak jika dia memanggilku Mbak atau Kakak. Lagi-lagi cerita dalam novel. Menantu yang tak diinginkan kembali terngiang. Satu yang patut kusyukuri dalam kehidupanku ini, setidaknya keluarga Mas Rangga bukanlah keluarga ala sinetron ikan terbang. Lagi mojok ajaran, gue rada malu ketemu banyak orang baru. Jawabku jujur. Toh, Rani adalah adik yang asyik. Padahal, cuma arisan keluarga ya Mbak. Hajatannya ngalahin nikahan. Gerutunya kemudian. Sedangkan aku hanya mengangguk menyetujui. Rani adalah anak generasi Z yang mungkin nantinya tak akan pernah mengadakan acara arisan atau sejenisnya. Ya, tak jauh berbeda denganku. Mengingat usia kami hanya terpaut 5 tahun saja. Oh iya Mbak, Mas Rangga kenapa belum datang juga? Aku menatap Arloji lalu menoleh padanya sebab sadar bahwa hari sudah semakin sore dan dia tak kunjung datang. Padahal, aku ada di rumahnya. Tetapi dia tak menghampiriku. Tunggu, memangnya siapa aku? Sehingga ia harus datang menemaniku di sini. Aku kembali sadar bahwa diri ini memang bukanlah orang spesial baginya. Entahlah Ran, mungkin dia sedang banyak kerjaan. Meski itu hari Minggu sekalipun. Ya, kau tahu kan kakakmu itu sepertinya tak punya hari libur. Aku mendelik, Mbak. Bagaimana? Ia menaik turunkan alis menggodaku. Bagaimana apanya Ran? Tanyaku bingung. Udah isi belum? Senyumnya mengembang sempurna. Aku membulatkan pupil mata. Enak aja. Jebol juga belum. Hardiku sambil bergidik. Belum jebol. Kini situasi terbalik. Pupil mata Rani tampaknya akan keluar dari tempat semestinya. Kejantanan Mas Rangga udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Ia memicingkan mata menatapku. Apa Mbak yang nggak mau disentuh? Aku membuka mulut tak percaya dengan kesimpulannya. Jika Rani menyebarkan kepada orang tuanya, aku mungkin akan mendapat kultum dari mereka karena ketahuan tak ingin disentuh. Padahal, kesepakatan itu adalah keinginan kedua belah pihak. Aku harus memutar otak mencari jawaban yang tepat. Mbak, gue lagi datang tamuran. Sanggahku sambil memperlihatkan cengiran yang mungkin tampak bodoh. Oh, bilang dari tadi ke Mbak. Gue udah mikir kemana-mana. Aku mengembuskan napas lega, seolah terlepas dari sebuah jebakan yang akan membunuhku. Ternyata kehidupan pernikahan tak seindah dengan apa yang selalu kulihat dalam drama Korea. Sepertinya aku harus mengurangi atau sekalian berhenti menikmati suguhan tersebut. Mataku seakan terkontaminasi dengan para aktor dan hanyut dalam alur yang membuatku kerap terbawa perasaan serta menginginkan kehidupan yang sama dengan apa yang kulihat. Aku kembali dikejutkan dengan kedatangan Bu Mega di ruanganku. Dengan senyuman yang terlalu dipaksa mengembang, terkesan menakutkan, dia duduk di hadapanku sambil membawa sesuatu. Seperti tempat bekal, apa dia kembali membawakanku makanan seperti tempo hari? Bu Mega dengan terang-terangan mengatakan bahwa ia siap menjadi ibu sambung bagi anakku. Namun, dia bukanlah tipeku. Meski otaknya cukup cerdas dan pekerjaannya juga tergolong baik, tetap saja tak ada niatan untuk memiliki pasangan dengan profesi yang sama. Sama-sama sibuk, memiliki masalah yang sama, dan tentunya dunia kami akan sama. Tak ada yang menantang dan tak akan ada hal baru yang akan kuperoleh selain dunia perdosenan dan segala turunannya. Selain cerewet, ia juga cukup tegas. Ralat, sepertinya ia terkesan galak di mata mahasiswi lainnya. Termasuk Kinan, Bu Mega cenderung bersikap aktif dan perhatian pada mahasiswa, dan akan bersikap pasif serta galak pada mahasiswi. Apa karena terlalu lama sendiri menjadikan dirinya bersikap seperti itu? Sejak masuk ke kampus ini, dia kerap memperlihatkan perhatian-perhatian yang tampak terlalu berlebihan. Sebelum menikah dengan Kinara, ia pernah berkata bahwa dirinya ingin menikah dengan sesama dosen. Dan aku cukup peka untuk mengetahui maksud dari pembicaraannya. Namun, tak lama setelah itu, kabar pernikahanku pun membuatnya kecewa. Bu Mega tak pernah terlihat di hadapanku. Ia seolah menjauh dan menghindar.
Mungkin itu adalah bentuk pemberontakannya yang tak suka akan kabar yang menerjang telinganya. Akan tetapi, setelah kabar kematian Kinara terkuak dan tersebar ke penjuru kampus, lagi-lagi ia mendekat dan menumpahkan segala bentuk perhatian padaku. Mulai dari menanyakan kabar Lala, selalu menanyakan kesehatanku, bahkan membuatkanku makan siang seperti sekarang ini. Dimakan ya Rangga, tawarnya sambil mendorong kotak bekal ke arahku. Aku tak tahu mengapa ia memanggilku tanpa embel-embel, Pak, seperti dosen lainnya. Meski usia kami tak berbeda jauh, tetap saja hal itu kurang sopan, sebab aku merasa tak terlalu akrab sehingga cukup memanggil nama saja. Saya sudah punya janji siang nanti Bu. Maaf, ambil saja, jika kau menolak, aku akan merasa sangat kecewa. Perjuanganku untuk membuat makanan ini sungguh berat. Ia memotong kalimatku. Maka dari itu, Bu Mega tak perlu membuatkannya lagi. Jangan merepotkan diri sendiri, sanggahku cepat. Bu Mega menghela napas panjang, ia masih menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, dan hal itu tak kusukai. Mengapa kau sangat kaku kepadaku? Sudah berapa kali kukatakan, jangan memanggilku dengan embel-embel, Bu. Aku terdengar tua, ia mendelik, tetapi sedetik kemudian kembali tersenyum semringah. Bukannya peraturan di kampus seperti itu Bu. Untuk kita berdua pengecualian Rangga. Aku benar-benar tak nyaman dengan keberadaan Bu Mega. Nada suara yang sengaja dibuat-buat menggoda membuatku cukup jijik. Seandainya dia bukan dosen senior di sini, aku tak akan hormat padanya. Apa karena ia masih belum mengetahui statusku sehingga Bu Mega masih dengan bebas mendekat? Bu Mega, istri saya akan kecewa jika mengetahui hal ini. Aku sengaja mengungkapkan fakta itu, agar wanita di hadapanku ini berhenti melakukan hal-hal yang tidak benar. Pupil mata Bu Mega melebar, mulutnya terbuka setelah ungkapan kejujuran yang keluar dari mulutku tadi. Jangan bohong, kapan kau menikah? Mengapa tak ada kabar yang tersebar di kampus ini? Dan mengapa kau tak mengundang siapapun? Suaranya naik 2 oktav. Pernikahan saya tidak diperuntukkan untuk umum. Ini pernikahan kedua, dan saya tak mau orang-orang bercerita tentang pernikahan mewah. Alasan yang mungkin tak masuk akal bagi Bu Mega. Kalau begitu, buktinya mana? Kau pikir aku akan mudah percaya hanya dengan mendengar ceritamu? Kau bisa menolakku untuk kesekian kalinya Rangga. Akan tetapi, jangan menyebar kebohongan. Saya tidak bohong, ucapku sambil mengangkat tangan kanan, memperlihatkan cincin di jari manisku. Untung saja, aku selalu membawa benda tersebut di tas kerjaku, sehingga bisa digunakan di situasi genting seperti ini. Dari mana benda itu berasal? Padahal, aku tak melihatnya saat pertama masuk tadi. Ia masih tampak syok. Aku tersenyum sopan. Saya selalu memakainya Bu Mega. Sudah beberapa hari benda ini tersemat di jari manis saya. Kau benar-benar laki-laki brengsek Rangga. Padahal, kau tahu bagaimana perasaanku padamu. Mengapa bukan aku yang menjadi ibu sambung untuk Lala? Wanita itu berdiri dan mengambil kembali tempat bekalnya. Sebelum ia benar-benar pergi, ia kembali menatapku. Siapa wanita itu? Apa aku mengenalnya? Tidak, aku terpaksa berbohong. Kinan bisa mengamuk, jika statusnya terungkap. Bisa saja, Bu Mega akan melakukan hal-hal yang kurang berkenan terhadap Kinan. Gadis itu sudah sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari Bu Mega, sejak dosen itu tahu jika Kinan adalah adik iparku. Aku tahu fakta itu, tetapi tak berusaha untuk menghentikan aksi Bu Mega. Toh, Bu Mega tetap akan melakukan hal yang lebih jahat lagi jika aku membela Kinan. Sudah bisa ditebak bagaimana nasib Kinan, jika fakta itu terungkap. Fakta yang mengatakan bahwa dirinya lah yang menjadi istriku menggantikan posisi kakaknya. Terdengar di luar nalar, tetapi keterpaksaanlah yang membuat kami harus menikah, bukan cinta.